Selamat belajar kembali di pembelajaran yang sangat asik bersama Soli Supriyadi pada channel YouTube Pembelajaran IPA. Kita saat ini akan membahas mengenai pengertian kalor, yaitu bab 5. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya senangi, dan para YouTuber yang masih belajar seperti kami, mari kita tingkatkan pembelajaran terhadap masyarakat melalui YouTube yang positif. Jangan lupa subscribe ya, daya dukung yang maksimal untuk kami, dan berikan komen. Insya Allah para YouTuber kami akan subscribe kembali kepada para YouTuber. Juga nyalakan loncengnya supaya kami bisa memberikan informasi mengenai YouTube kami. Yang akan kita bahas sekarang adalah pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan atau wujud benda. Nah, jadi pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Jadi artinya kalor itu punya pengaruh terhadap perubahan suhu. Dan juga kalor punya pengaruh terhadap perubahan wujud benda. Itu yang perlu kalian ketahui. Maka dari itu, untuk merubah suhu atau merubah wujud, maka diperlukan kalor. Ya, para YouTuber juga siswa-siswi SMP, kalor dapat meningkatkan suhu benda. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda tergantung kepada massa benda. Nah, kalor itu dapat menaikkan suhu benda. Itu kan ya. Nah, banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda atau jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda itu tergantung kepada massa benda. Tergantung kepada jumlah benda yang akan dipanaskan. Begitu ya, Nah ya. Nah, kalor jenis benda dan perubahan suhu benda secara matematis dapat dirumuskan bahwa Q itu sama dengan massa kali kalor jenis kali waktu. Maaf, massa kali kalor jenis kali jumlah temperatur. Di mana Q adalah kalor yang kalor jenis benda dan perubahan suhu benda secara matematis itu dapat dirumuskan bahwa Q sama dengan mCT. Ya, M-nya adalah massa, C-nya adalah kalor jenis, T-nya adalah suhu. Begitu. Di mana bahwa Q adalah kalor yang diserap atau dilepas untuk merubah suhu dengan satuan Joule. Massa itu artinya adalah massa M itu adalah artinya massa benda
yaitu massa benda yang menyerap atau melepaskan kalor. Satuannya adalah kilogram. Sedangkan C adalah kalor jenis benda. Satuannya adalah joule kilogram per derajat Celcius. Begitu ya. Untuk selanjutnya, delta T itu adalah perubahan suhu benda. Satuannya adalah derajat Celcius. Dapat dihitung dengan mengurangi suhu akhir dengan suhu awal pada benda, sehingga dapat ya ditulis di mana T akhir itu T adalah suhu, diambil T awal, suhu awal. Begitu ya. Kalor jenis benda itu didefinisikan banyaknya kalor yang diperlukan benda untuk menaikkan suhu 1 kg pada zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, itu definisi dari kalor jenis. Gitu ya. Sedangkan kapasitas kalor didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan benda untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, itu kapasitas ya, kapasitas kalor yang jadi kapasitas itu banyaknya kalor yang diperlukan atau banyaknya kalor yang dilepaskan. Begitu ya. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. Nah, C itu sama dengan Q per M kali delta T, dan Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, di mana Q itu adalah kalor dengan satuan joule, M itu massa benda dengan satuan kilogram, C adalah kalor jenis yang satuannya joule, kilogram, pangkat min 1 derajat Celcius, pangkat min 1. Sedangkan delta T merupakan suhu di satuan derajat Celcius. Kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya adalah mengenai penguapan. Gitu ya. Penguapan. Penguapan adalah proses perubahan wujud dari cair menjadi gas. Gitu ya. Nah, ada 5 cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat penguapan, gitu ya. Nah, jadi penguapan itu adalah salah satu proses, salah satu kegiatan ya, perubahan wujud dari cair menjadi gas. Sebagai contoh sesuai dengan gambar ya, pada siang hari air yang ada dimanapun bila terkena sinar matahari akan mengalami proses penguapan dan uap akan menjadi awan, pada akhirnya akan kembali menjadi hujan. Nah,
Dalam kehidupan sehari-hari untuk mempercepat penguapan itu ada 5, ya, ada 5 cara untuk mempercepat penguapan. Antara lain, untuk mempercepat penguapan harus dipanaskan, ya. Tidak akan terjadi proses penguapan apabila tidak dipanaskan. Jadi harus ada pemanasan. Yang kedua, untuk mempercepat proses penguapan harus memperluas permukaan zat cair yang akan diuapkan. Saya ambil contoh. Kalau kita punya air di dalam botol, dijemur, ya, terjadi proses penguapan, itu pasti, tetapi lama. Coba air di dalam gelas botol itu kita tumpahkan, maka permukaan air menjadi luas. Dan proses penguapan pada air itu akan lebih cepat. Yang ketiga, setiap proses penguapan untuk mempercepatnya adalah meniupkan udara di atas permukaan. Artinya, pernahkah di antara kalian menuangkan teh manis yang masih panas? Supaya cepat dingin, kalian bisa menggunakan piring. Tumpahkan air di atas piring, semburkan udara, maka proses penguapan akan lebih cepat dan air akan menjadi dingin. Yang keempat, menyemburkan zat cair. Jadi, untuk proses penguapan lebih cepat, airnya ya disemburkan ke udara. Begitu ya. Dan yang terakhir, mengurangi tekanan udara pada permukaan. Begitu ya. Nah, itu untuk mempercepat proses penguapan. Yang kedua adalah pendidihan. Bahasa lain adalah mendidih. Pendidihan adalah proses penguapan yang terjadi di seluruh bagian zat cair. Dan terjadi pada suhu tertentu. Suhu ketika zat cair mendidih disebut titik didih. Selama zat cair mendidih, kalor yang diberikan pada zat cair digunakan untuk mengubah wujud menjadi uap air. Paham ya? Sekali lagi. Nah, saya ambil contoh pada gambar. Nah, pada waktu air itu sedang mendidih sesuai pada gambar, suhu air itu tidak akan naik sebelum air itu berubah wujud dari zat cair menjadi uap. Maka kalor yang diterima oleh zat cair itu seluruhnya digunakan untuk merubah wujud. Titik didih suatu zat tergantung pada tekanan udara di atas zat cair. Jika tekanan udara naik, maka titik didih lebih tinggi. Demikian sebaliknya. Begitu ya. Nah, kalau kalian mencoba mengadakan penelitian, ya, memasak air di pegunungan dengan memasak air ya di pantai, itu selang waktunya berbeda. Apa
Apa yang menyebabkan perbedaan waktu yang diperlukan? Karena itu dipengaruhi oleh tekanan udara di sekeliling zat cair tersebut. Begitu ya. Baru tahu ya. Nah, makanya IPA itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi tempat, semakin rendah tekanan udara, maka titik didih juga semakin rendah. Dan ya, sebaliknya. Gitu ya. Kalor uap adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah setiap satu satuan massa zat cair menjadi uap. Gitu ya, itu kalor uap. Nah, ini kalau tadi kan kalor lebur, nah sekarang kalor uap gitu ya. Kalor embun adalah banyaknya kalor yang dilepaskan oleh satu satuan massa gas menjadi cair pada titik embunnya. Suhu ketika gas menjadi cair disebut titik embun. Begitu ya. Besarnya kalor uap atau kalor embun suatu zat adalah sama. Secara matematis dituliskan bahwa keterangan Q itu kalor yang diperlukan atau yang dilepaskan dengan satuan Joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, U adalah kalor uap atau kalor embun dengan satuan Joule per kilogram. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah peleburan dan pembekuan. Peristiwa peleburan adalah proses perubahan dari zat padat menjadi zat cair. Pada saat melebur, suhu zat tidak berubah. Suhu ketika zat melebur disebut titik lebur. Banyaknya kalori yang diperlukan setiap satu satuan massa zat yang padat menjadi cair. Ketika melebur, itu dinamakan kalor lebur. Begitu ya. Peleburan adalah proses perubahan dari zat cair menjadi zat padat. Itu peleburan ya. Jadi proses perubahan dari zat padat menjadi zat cair gitu ya. Pada saat membeku, zat melepaskan kalor. Banyaknya kalor yang dilepaskan setiap satu satuan massa zat cair menjadi padat. Ketika membeku disebut kalor beku. Begitu ya. Nah, rumus lain dari kalor adalah sebagai berikut yang kami tayangkan pada layar kaca kalian. Di mana besarnya kalor lebur atau kalor beku suatu zat adalah sama secara matematis yang dituliskan seperti di layar kaca. Selanjutnya, volume zat cair ketika membeku bertambah kecil kecuali air ketika membeku volume bertambah besar, tetapi ketika melebur volumenya
berkurang, begitu ya. Tekanan mempengaruhi titik lebur zat padat. Apabila tekanan pada zat padat diperbesar, maka titik leburnya akan turun, begitu ya. Oke, para penonton YouTube kami, sampai di sini dulu ya, mengenai pembelajaran IPA ya. Yang telah mengunjungi YouTube ini, jangan lupa subscribe ya, like dan komen untuk koreksi kami ya. Sekian banyak, terima kasih.